Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Sindikat 2 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Didi Yusuf, kemudian ada Anissa Stianing, selanjutnya ada Kasimirus Yuhan, ada Nova Novita Silalahi, selanjutnya ada Sri Hartati, selanjutnya ada Cut Raisa, dan terakhir ada Ahmad Tiko Widodo. Di sini kami akan melakukan role play terkait implementasi aplikasi ERP yang bernama Odoo di salah satu perusahaan manufaktur bernama PT Kita Manufaktur. Sebelumnya akan saya jelaskan terkait latar belakang perusahaan itu sendiri, yaitu PT Kita Manufaktur merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang mainan anak-anak edukatif ya, yang mana menjual sejenis mainan Lego khususnya untuk mainan mobil-mobilan. Perusahaan tersebut berdiri di tahun 2019 hingga saat ini. Nah, aplikasi PT Kita Manufaktur dalam melakukan sosialisasinya terkait produk yang dijual, informasi yang update terkait perusahaan tersebut menggunakan salah satu aplikasi ERP, yaitu ERP Odoo. Yang mana kenapa Odoo dipilih? Karena penggunaannya sangat mudah ya dalam pengoperasiannya, ataupun secara customer juga mudah dalam mengaksesnya. Oke, mungkin selanjutnya saya akan menerangkan terkait implementasi Odoo sendiri di PT Kita Manufaktur. Nah, PT Kita Manufaktur sendiri di websitenya menampilkan beberapa menu ya. Yang pertama menu home, yang mana home ini sendiri menampilkan landing page terkait informasi PT Kita Manufaktur itu sendiri. Ya, yang mana di sana terlihat service dan produk ataupun terkait berita yang terdapat pada PT Kita Manufaktur itu sendiri, kemudian ada frequently asked question. Nah, selanjutnya kita beralih ke menu about, yang mana menu about sendiri di sini menampilkan informasi terkait organisasi PT Kita Manufaktur itu sendiri ya, dari sejarah terbentuknya di tahun 2019, kemudian achievement-achievement, success stories oleh PT Kita Manufaktur, kemudian struktur organisasi, board of director, kemudian privacy of policy, terkait peraturan yang digunakan di PT Kita Manufaktur. Kemudian selanjutnya ada newsroom atau berita update terkait PT Kita Manufaktur. Selanjutnya ada store location. Nah, di sini dari menu about sendiri, customer atau Bapak Ibu bisa mengaksesnya ya secara mudah, sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui terkait informasi-informasi terkait PT Kita Manufaktur itu sendiri. Nah, mungkin secara simpelnya seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin saya akan kembali ke menu selanjutnya ya, yaitu menu shop. Yang mana menu shop sendiri adalah menu yang memberikan informasi terkait produk dan produk atau informasi terkait harga juga terkait PT Kita Manufaktur itu sendiri. Kebetulan di produk sendiri kita menjual beberapa produk, namun saya akan memberikan contoh salah satu mainan yang paling inovasi, paling visioner, yaitu mainan dengan judul mobil tipe tinggi. Nah, di sini Bapak Ibu selaku customer bisa mengaksesnya dengan mudah ya. Untuk melakukan check out pembayaran pun sangat mudah dengan cara menekan gambar produk, kemudian lanjut input jumlah yang diinginkan, kemudian tekan tombol buy now. Kemudian di sini tampil informasi review order. Bila sudah cukup, lanjut ke tekan tombol pay with demo, kemudian input informasi terkait alamat, kemudian tekan pay. Nah, di sini akan tampil notifikasi payment has been successfully, yang mana produk sudah dibeli. Seperti itu. Sangat mudah dalam cara penggunaannya untuk membeli barang di PT Kita Manufaktur. Selanjutnya, saya beralih ke menu event, yang mana menu event ini sendiri merupakan menu yang memberikan informasi terkait acara-acara yang sedang diselenggarakan oleh PT Kita Manufaktur. Kemudian, saya langsung beralih ke course. Nah, menu course sendiri menu yang menampilkan informasi terkait pelatihan-pelatihan yang sedang dilakukan oleh PT Kita Manufaktur. Penggunaannya sangat mudah, tinggal menekan tombol My Course itu sendiri. Bila mana Bapak Ibu customer, pegawai internal ingin melakukan pendaftaran, tinggal menekan tombol itu, tombol tersebut. Selanjutnya ini menampilkan informasi terkait diskusi terkait informasi yang ada di PT Kita Manufaktur ataupun terkait produk yang ada di PT Kita Manufaktur. Selanjutnya, menu terakhir adalah menu jobs, yang mana menu ini menampilkan informasi terkait lowongan pekerjaan yang sedang dibuka oleh PT Kita Manufaktur. Nah, bagi customer mungkin aksesnya sangat mudah. Bila ingin join, tinggal menekan tombol uh, posisi yang sedang dibuka. Kebetulan di sini ada posisi marketing and seperti itu. Tinggal menekan apply now.
Mungkin terkait website itu saja, penggunaannya sangat mudah dari sisi PT Kita Manufaktur selaku developer ataupun selaku user customer, karena penggunaannya sangat mudah, secara UI sangat jelas, tampil semua informasi yang diinginkan, dan secara experience juga sangat menyenangkan ya untuk penggunaan ERP Odoo itu sendiri. Selanjutnya kita beralih ke modul employee, yang mana modul tersebut akan disampaikan oleh Ibu Nova Novita Silalahi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Dedi. Selanjutnya, mari kita explore lebih jauh tentang struktur internal perusahaan PT Kita Manufacturing, di mana kami dari manajemen PT Kita memastikan bahwa seluruh employee kami memiliki kesempatan untuk berkembang, bekerja dengan baik, dan memastikan bahwa kami bisa melayani customer dengan maksimal. Adapun struktur organisasi yang ada di PT kita, kita mulai dari level managing director kita. Di sini ada informasi terkait jumlah employee yang ada di PT kita. Nah, kalau kita masuk langsung ke website dan kami menyebutkan bagaimana struktur ini bekerja sama antara satu unit dengan unit yang lain, dari unit accounting, dari unit purchasing, dari unit inventory, manufacture, dan juga sales. Dan adapun unit-unit ini bekerja sama dengan ada KPI yang akan dicapai, yang merupakan target untuk setiap individu, sehingga setiap individu menjadi clear dengan apa yang diharapkan dari setiap kontribusi mereka. Terlampir, presiden director kami posisi kosong, kemudian juga saya di HR, ada rekan saya di tim, department head untuk manufacturing, sales, inventory, dan juga accounting beserta IT. Kemudian kami juga memberikan informasi tentang bagaimana kami treat karyawan kami lewat course yang kami sudah include juga di website kami. Kami ingin memastikan bahwa setiap employee kami memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berkembang. Tiap employee bisa melihat detail dari course yang mereka bisa apply atau join kapan saja. Mereka juga akan mendapatkan sertifikat berupa digital. Yang selanjutnya kami juga memberikan informasi di website kami terkait job. Job ini adalah bagaimana kami membuka peluang untuk kandidat dari luar bergabung di perusahaan PT Kita Manufacturing. Contoh, satu case kami membuka posisi untuk 3 headcount marketing dan community manager. Teman-teman bisa langsung dapatkan informasi tentang job ini dan juga bisa kontak kami atau kirim email ataupun menelpon atau bisa follow Facebook, X-File kami, dan juga LinkedIn kami. Dan bagaimana kami menjalankan bisnis kami dan saling berinteraksi dari accounting sampai dengan sales, rekan-rekan saya yang akan share day of life-nya mereka di PT Kita Manufacturing. Untuk sesi selanjutnya, saya minta Raisa untuk share bagaimana bisnis proses di tim accounting. Silakan Raisa. Oke, terima kasih Nova. Dalam kesempatan ini kita akan menjelajahi berbagai aspek yang sangat penting gitu terkait dengan pengelolaan keuangan dan juga akuntansi. Yang mana integrasinya itu bisa semua kita gunakan di dalam aplikasi Udo ini. Kemudian untuk modul accounting dan juga finance di Udo adalah sebagai jantung dari semua aktivitas gitu ya. Jadi memang di mana modul ini, modul integrasi, pengelolaan, kemudian controlling, membuat budget, chart of account atau COA, cash, bank account, validasi, billing invoice, sampai ke nanti posisinya balance sheet dan juga profit and loss. Ini juga nantinya akan secara langsung kita sampaikan secara dari proses yang sederhana sampai kompleksnya gitu ya di Udo, karena memang dari Udo ini end to end prosesnya itu sangat jelas itu. Izin saya share untuk modul accounting and finance. Oke, terlihat untuk modul accounting and finance. Kita coba lihat untuk dashboardnya dulu ya. Dan di dashboardnya ada customer invoice, vendor bills, dan juga bank dan juga cash ya. Nah, untuk inputan awalnya seperti budgeting itu di modul Udo-nya ini sudah bisa langsung di budget analis ya. Jadi memang di adanya di configuration, kemudian kita input di budget position. Jadi nanti misalkan memang perencanaannya dari awal ada capexnya, kemudian ada salesnya, itu bisa diinput di new budget di modulnya Udo. Kemudian untuk selanjutnya kalau misalkan memang ada transaksi ya, baik itu di sales maupun di purchase, ada kalau untuk salesnya sendiri, ketika ada pembelian, ketika ada penjualan, akan ada invoice di sini, creating invoice, kemudian juga sampai ke
modul paid-nya. Kemudian juga untuk vendor, ketika ada purchasing, ada bills, yang mana bills ini juga nantinya prosesnya in payment sampai dengan proses paid-nya ada di modul ini. Kemudian untuk accounting-nya sendiri, kita juga bisa melihat bank statement. Nah, untuk bank statement-nya sendiri, ini nantinya bisa export all, kemudian ada modul import ya, sebenarnya untuk masuk ke dalam bank statement. Kemudian untuk selanjutnya dari keseluruhan proses ini integrasi finalnya itu akan di bagian profit and loss. Ini kita bisa start date-nya kita asumsikan di 1 Mei, kemudian end date-nya itu di 30 Mei, kemudian print. Nah, ini tampilannya akan terlihat profit and loss dari PT kita itu di 73.360.055 rupiah. Jadi ini fitur-fitur UDO yang untuk di modul accounting dan finance, yang mana memang ini sudah terintegrasi ya dari proses purchasing, kemudian uh, manufacturing, ada inventory, kemudian ada sales-nya, sehingga nanti proses ini bisa finalnya mengenerate yang tadi profit and loss. Jadi start proses sampai end prosesnya cukup clear gitu di UDO ini, karena memang modulnya sudah terintegrasi. Seperti itu untuk modul accounting dan finance. Selanjutnya kita teruskan ke sales ya di Bu Ati. Silakan Bu Ati. Oke, terima kasih Bu Raisa dari tim keuangan. Selanjutnya, kami dari Departemen Sales PT kita akan menyampaikan apa yang kami kerjakan dengan dibantu aplikasi Udu. Penggunaan aplikasi Udu, khususnya dalam modul sales, menawarkan keuntungan yang sangat signifikan bagi perusahaan. Melalui otomatisasi dan integrasi proses penjualan secara menyeluruh dalam satu platform. Pada modul penjualan, dimulai dari pembuatan quotation. Quotation ini dapat dengan mudah dikonversi menjadi sales order. Pelacakan progres penjualan secara real-time hingga manajemen data pelanggan yang terpusat, Udu Sales memungkinkan tim penjualan bekerja lebih efisien dan fokus pada interaksi dengan pelanggan. Selain itu, integrasinya dengan modul lain seperti inventory untuk pengecekan ketersediaan stok secara langsung dan akunting untuk kelancaran proses penagihan, memastikan alur menjadi lebih optimal dan mengurangi kesalahan manual. Proses dilakukan mulai dari pembuatan quotation, sales order, pengecekan inventory, delivery pembuatan invoice, sampai dengan penagihan pembayaran dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dalam melakukan perencanaan penjualan, melalui implementasi UDU, kami dari Departemen Sales dapat memantau secara langsung ketersediaan produk yang akan dijual melalui warehouse kami. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan PT kita dalam mengelola lantai pasokan dari Departemen Inventory. Terima kasih. Terima kasih Bu Ati dari tim sales. Pada saat perkenalkan saya Johan dari tim inventory. Pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana sebetulnya rantai pasok yang terjadi dalam pembuatan mobil mainan tipe tinggi. Ketika yang pertama adalah ketika kita lihat dalam modul ini, ketika Ibu Ati telah membuat permintaan sales, maka akan langsung menuju kepada pihak inventory untuk menyediakan barangnya. Seperti ini, seperti kita lihat bahwa delivery sudah masuk dan juga di saat ini adalah permintaannya 250 dan juga langsung diisi 250. Setelah kuantitinya berhasil, maka akan ada proses validasi. Setelah proses validasi, maka akan dikembalikan ke pihak sales dan accounting untuk proses pembayarannya. Apa yang terjadi ketika terdapat permintaan penjualan dari pihak sales, maka yang akan terjadi adalah stoknya langsung bisa berkurang seperti itu. Seperti kita lihat reporting di stocks itu on hand jadi tinggal 10. Seperti kita lihat maka akan berkurang seperti itu untuk tipe mobil tipe tinggi. Nah, lalu apa yang terjadi? Tentunya proses stok yang berkurang itu memerlukan proses manufaktur. Tapi sebelum kita memulai lebih jauh ke dalam manufaktur, tentunya stok-stok yang berkurang ini memerlukan tambahan lagi untuk bisa mensuplai dari manufaktur tersebut. Untuk mensuplai tersebut, maka kita perlu melakukan purchasing. Dengan cara apa? Adalah dengan cara replenish atau kita buyback dari vendor-vendor yang telah bekerja sama dengan pihak kita. Di mana ketika kita mengklik replenish, maka akan ada quantity vendor yang dipilih, lalu kita confirm yang nanti akan langsung masuk ke pihak purchasing seperti itu. Sebelum lebih lanjut kepada modul
manufaktur, saya akan memperlihatkan bagaimana sebetulnya proses manufaktur yang ada dalam mobil tipe tinggi. Seperti kita lihat bahwa proses manufakturnya itu terdiri dari beberapa tipe. Yang pertama adalah tentunya dari raw material akan berada di work center WIP, baik dari ban maupun bodi. Dalam proses penerimaan tersebut, maka akan didorong dalam proses manufacturing yang akan menghasilkan frame, baik frame ban maupun frame tipe bodi. Dari frame ban menuju frame tipe bodi yang ada di work center 1, maka akan didorong kepada proses assembly di warehouse finished good di pre-production. Setelah terdapat proses pre-production, maka akan di-push dalam proses assembly kepada warehouse finished good untuk post-production, di mana akan menghasilkan mobil, di mana ada terdapat perakitan frame body, frame ban, dan juga cabin drive. Setelah itu, maka terdapat delivery order yang akan disimpan di physical location di intercompany transit, lalu dari intercompany transit akan didorong menuju partner dan customer. Untuk melihat lebih lanjut seperti apa proses manufakturnya agar lebih terbayang dari diagram ini, mari kita dengarkan penjelasan dari Head of Manufacturing. Dipersilakan kepada Bapak Iwit selaku Head of Manufacturing. Baik, terima kasih Pak Johan, sudah sangat jelas menerangkan bagaimana proses manufaktur ya di PT kita. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan nih, kondisi sebelumnya tidak sejelas atau tidak sebaik yang Pak Johan tadi sampaikan. Di PT kita sebelum adanya implementasi UDU semua masih berbasis spreadsheet, Excel, jadi dari mulai perencanaan produksi, kemudian perencanaan dalam operation, work center, itu semua masih manual. Jadi saya selaku manajer manufacturing tidak bisa memantau secara real time apa yang terjadi di lantai produksi. Nah, semenjak implementasi UDU, saya sekarang tidak lagi berantem sama Pak Johan untuk berapa banyak bahan baku yang ada di gudang. Sebelumnya saya harus tanya dulu, harus memastikan dulu apakah sebelum saya melakukan produksi ada atau tidak raw materialnya. Sekarang saya bisa langsung dengan mudah melihat secara real time, wah ternyata ready semuanya, sehingga saya bisa melakukan perencanaan untuk melakukan produksi secara real time. Kemudian dulu juga setiap saya melakukan kegiatan manufacturing, pencatatan costingnya itu juga yang tahu hanya fungsi kami, sehingga saya sering dimarahi sama Bu Raisa. Tidak tahu tuh berapa real COGS dari manufacturing prosesnya. Sekarang melalui UDU juga bisa langsung diketahui berapa cost yang muncul dari suatu proses manufaktur. Bisa dilihat juga secara real time, prosesnya sudah sampai di mana, apa saja yang akan dilakukan dalam beberapa waktu ke depan, semuanya bisa diketahui secara real time. Sehingga saat ini saya bisa melakukan proses manufacturing yang lebih baik, menghindari pemborosan, sehingga dapat semakin memberikan profitabilitas bagi perusahaan. Dan yang paling penting, saya sekarang bisa memproduksi dengan baik dan agar dapat memberikan kualitas produk mainan Lego yang terbaik, yang nyaman dan aman bagi para pelanggan. Demikian dari fungsi Departemen Manufacturing. Nah, ini yang nggak kalah penting adalah supaya saya tetap bisa terus melakukan manufakturnya di departemennya Bu Danis nih, yang akan memastikan ketersediaan raw material dalam proses pembeliannya. Silakan Bu Danis. Oke, terima kasih Pak Iwit sudah menjelaskan. Luar biasa ya memang proses otomatisasi yang dilakukan oleh UDU ini sangat bermanfaat ya tentunya sehingga memudahkan sekali proses-proses yang dilakukan. Termasuk di bidang purchasing ya, di bagian purchasing. Karena bagaimanapun purchasing ini merupakan fungsi yang strategis di mana kita membeli bahan baku yang berkualitas terbaik dan di sini juga kita ada pilihan-pilihan bagaimana caranya memilih vendor-vendor yang jumlahnya tidak sedikit, semuanya melalui proses tender, saling berkompetisi dan juga bersaing tentunya dengan produk-produk terbaik. Nah, disinilah peran dari purchasing ini. Nah, kemudian jika saya ingin melanjutkan, di sini kita akan coba cek ya, seperti apa tampilan dari modul purchasing. Nah, kalau di sini kita bisa melihat ya, yang disampaikan sebelumnya oleh Mas Johan, di sini juga
akan terlihat di sini ya purchasing-nya, purchase order-nya seperti itu. Dan tentunya di sini akan dimulai dari pembuatan request for quotation atau RFQ. Nah, proses otomatisasi ini tentunya sangat menghemat waktu ya yang dilakukan, karena kalau kita lihat di sini sudah ada nih list-list dari apa saja yang kita purchase, kemudian juga jumlah, quantity, bahkan di sini kita bisa cek historinya. Nah, inilah hal-hal yang sangat bermanfaat ya, mengurangi kerja manual dan mempercepat proses secara manual tadi ya. Kemudian juga semuanya ini tersambung dengan inventory ya. Jadi nggak hanya ini terintegrasi semua. Jadi warehouse, accounting, dan sales itu juga menjadi satu kesatuan. Di sini kita bisa cek masing-masing dan apakah ini sudah di-receive oleh unit terkait. Kemudian bill-nya juga berapa, termasuk juga jumlah yang harus kita bayar. Vendor juga kita bisa tentukan ya, yang mana vendor ini juga ada keistimewaannya nih kalau pakai Udo. Ini mungkin tidak ditemukan di tempat lain ya. Memudahkan kita untuk melakukan seleksi, terutama vendor-vendor yang telah terdaftar. Jadi melalui purchase agreement, di sini ada blanket order. Blanket order ini adalah pembelian atau misalnya rekanan yang memang kita pilih untuk jangka waktu yang lebih panjang, seperti itu. Nah, di sini menariknya adalah karena kita melakukan blanket order dengan upaya yang lebih panjang, ada kesempatan kita memperoleh special price ya dari vendor kita gitu, karena kita membeli dalam jangka waktu yang panjang, kemudian juga jumlah yang besar. Nah, inilah yang juga menguntungkan bagi perusahaan tentunya ya. Jadi otomatisasi kita juga sangat mudah men-track vendor-vendor, kemudian juga ada agreement yang memang sebetulnya ini juga menciptakan efisiensi proses pengadaan yang tidak berulang. Jadi kita udah tahu nih ya langganan kita mana, itu sangat memudahkan dan ini juga berlangsung secara real time seperti itu. Sehingga fungsi dari modul purchase ini juga bisa dikombinasikan untuk menyesuaikan dengan pengeluaran kita, termasuk stok yang ada di inventory ya. Jadi kita bisa langsung berkomunikasi dengan adminnya untuk menyesuaikan kebutuhan kita seperti itu. Nah, inilah yang nantinya sangat bermanfaat dalam proses auditing gitu ya. Jadi ketika diaudit, datanya ada, kontraknya ada, proses pengirimannya di mana bottleneck-nya itu semua akan terlihat seperti itu. Jadi dari purchasing terlihat sepertinya ini fungsinya sangat strategis, padahal juga nggak bisa berdiri sendiri. Ini saling berkaitan satu sama lain dan keuntungan dari menggunakan Udo ini dimudahkan dengan proses yang saling terintegrasi antara unit kerja satu dengan unit kerja lainnya. Kemudian selanjutnya saya akan kembalikan kepada Nova untuk melanjutkan penjelasan. Silakan Nova. Terima kasih Danis. Ya teman-teman, kami PT Kita Manufacture sangat bangga dengan proses bisnis yang kami sudah lakukan bersama dengan Udu yang sudah membantu kami efisiensi dalam banyak hal, integrasi antar departemen, kemudian juga ada proses-proses otomatisasi yang dilakukan di dalam bisnis kami sehingga proses-proses tersebut memampukan manajemen kami, pemimpin-pemimpin kami mengambil keputusan yang tepat dan juga dengan data. Di sisi lain, setiap department head yang hari ini teman-teman sudah lihat, sudah dengar presentasinya, membuat mereka bisa melakukan tugas mereka self-service dengan bantuan teknologi Udu yang terus berinovasi, dan kami percaya inovasi ini akan terus membuat manajer-manajer kami yang hari ini presentasi mengalami upskill yang lebih bagus lagi. Dan hal ini penting buat kami di PT Kita Manufacture karena kami melayani konsumer-konsumer kami yang sangat concern dengan quality, dengan service, dengan produk, quality bukan hanya dari sisi produk tapi juga dari SDM yang membantu teman-teman semua dan konsumer kami. Demikian sesi kami hari ini. Kami percaya dari sesi hari ini pasti teman-teman ingin join PT Kita Manufacture. Anytime visit our website, join segera. Terima kasih.